Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ajeng Astrid Dwi Kencana serta rekan saya Ahmad Musodik dan Leni Safira. Kami dari kelas akuntansi 5A. Di sini kami akan memaparkan terkait video pembelajaran sebagai implementasi atas tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi terkait proses bisnis dan pengambilan keputusan bisnis. Seperti apa video kelanjutannya? Yuk kita cek bersama. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses bisnis. Jadi, proses bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian untuk aktivitas logika dan setting, yang mana berkaitan dalam suatu peraturan tersebut yang dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan bisnis tertentu yang mana diberikan kepada pemegang kepentingan proses. Di dalamnya termasuk ada divisi, ada pelanggan, pemasok, dan lainnya. Sebuah proses bisnis sebagai inti dari fungsi organisasi yang mana dipandang penting bagi sebuah perusahaan, di mana proses bisnis utamanya terdiri atas beragam proses, bukan hanya produk ataupun jasa saja. Oke teman-teman, proses bisnis selanjutnya yaitu untuk membuat keputusan yang efektif, organisasi harus memutuskan keputusan apa yang harus mereka perbuat, informasi apa yang harus mereka perlukan untuk membuat sebuah keputusan, dan bagaimana cara mengumpulkan serta mengolah data yang diperlukan hingga menghasilkan sebuah informasi. Pengumpulan dan pengolahan data ini seringkali melekat pada proses bisnis dasar dalam suatu organisasi. Tinjauan menyeluruh kegiatan bisnis, keputusan utama dan kebutuhan informasi kegiatan bisnis yang pertama yaitu pengolahan modal. Keputusan utamanya, berapa banyak modal yang dibutuhkan? Apakah investasi atau pinjam? Jika pinjam, bagaimana ketentuan yang terbaik? Kebutuhan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan keputusan utama yaitu proyeksi arus kas, proforma laporan keuangan, jadwal amortisasi utang. Yang kedua yaitu perubahan gedung dan peralatan. Keputusan utamanya, berapakah ukuran gedung? Berapakah jumlah peralatan? Apakah sewa atau beli? Di manakah lokasinya yang baik? Bagaimana depresiasinya? Kebutuhan informasi yang dibutuhkan untuk keputusan utamanya yaitu kebutuhan kapasitas, harga, studi pasar, tarif pajak, dan peraturan. Yang ketiga yaitu mengontrak dan melatih pegawai. Keputusan utamanya, persyaratan pengalaman, bagaimana menilai integritas dan kompetensi pelamar, bagaimana melatih. Kebutuhan informasi yang dibutuhkan untuk keputusan utama yaitu deskripsi kerja, pengalaman kerja, dan keahlian pelamar. Yang keempat, perolehan persediaan. Keputusan utamanya, bagaimana cara membawanya, berapa banyak yang perlu dibeli, penjual atau vendor yang mana, bagaimana mengelola persediaan, penyimpanan, kontrol, dan lain sebagainya. Kebutuhan informasi yang diperlukan adalah analisis pasar laporan status persediaan, kinerja, dan ketentuan pembayaran vendor. Yang kelima yaitu kegiatan periklanan dan pemasaran penjualan barang. Keputusan utama, media apa yang digunakan, isi medianya itu apa, penaikan atau markup presentasi, penawaran kredit in-house, kartu kredit apa yang diterima. Kebutuhan informasi yang dibutuhkan yaitu analisis biaya, jangkauan pasar, pro forma laporan keuangan, biaya kartu kredit, status kredit pelanggan. Tinjauan selanjutnya ialah ketika kegiatan bisnisnya itu berupa pengumpulan pembayaran dari pelanggan, maka kita akan memutuskan bagaimana jika menawarkan kredit, bagaimana ketentuannya, bagaimana mengurus penerimaan uang tunainya. Dan informasi yang akan kita butuhkan yaitu berupa status akun pelanggan dan laporan jatuh tempo piutang. Kemudian, ketika kegiatan bisnisnya itu berupa pembayaran gaji pegawai, maka di sini kita akan memutuskan kira-kira berapa jumlah gajinya, pemotongan dan iuran atau withholdingsnya, proses pembayarannya in-house atau menggunakan jasa luar,
Dan kita akan membutuhkan informasi terkait penjualan, jam kerja, formulir pajak, dan biaya jasa pembayaran eksternal. Selanjutnya, ketika kegiatan bisnisnya ini berupa pembayaran pajak, maka kita akan memutuskan kira-kira persyaratan pajak atas gaji, kemudian persyaratan pajak penjualan, dan akan membutuhkan informasi terkait peraturan pemerintah, total pengeluaran utang gaji. Selanjutnya, ketika kegiatan bisnisnya ini berupa pembayaran pajak, maka kita akan memutuskan terkait persyaratan pajak atas gaji dan persyaratan pajak penjualan. Kemudian akan membutuhkan informasi terkait peraturan pemerintah, total pengeluaran untuk gaji, dan total penjualan. Serta yang terakhir, ketika kegiatan bisnisnya ini berupa pembayaran penjualan atau vendor, maka keputusan yang akan kita ambil ialah kira-kira bayarnya ke siapa, kapan bayarnya, dan berapa banyak yang harus dibayar. Dan informasi yang kita butuhkan ialah terkait faktur dari penjual atau vendor dan utang usaha. Demikian tadi video pembelajaran berkaitan tentang proses bisnis dan pengambilan keputusan bisnis dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, kami mohon maaf, dan juga kami mohon kritik dan saran dari penonton semua. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.